Halo, selamat malam teman-teman. Selamat tahun baru ya, nggak terlalu terlambat kan walaupun ini di bulan Februari memasuki bulan kedua di tahun 2023. Karena di bulan lalu Januari 2023 BVO testimoni belum ada. Karena sudah kegiatan BVO sedang libur dan baru masuki di minggu kedua seperti itu. Jadi saya balik lagi nih malam hari ini menyapa teman-teman semuanya, followers dari BVO Community. Thank you ya sudah join. Saya akan ngobrol-ngobrol malam hari ini dengan produser podcast dari BVO atau yang kami sebut dengan BVO Podcast. Biar teman-teman pada tahu nih di balik dapur BVO Podcast itu seperti apa. Nah, penasaran kan? Nah, buat kamu yang suka dengerin podcast di Spotify, ada di Anchor FM juga gitu kan, dan ya, ada beberapa sih yang di share selain dari Spotify. Tapi paling nggak teman-teman bisa follow BVO Podcast di Spotify. Namanya BVO Podcast gitu ya. Nah, sebelum saya akan undang produser BVO Podcast, saya mau kasih informasi buat teman-teman nih, buat teman-teman yang pengen belajar VO, voice over atau dubbing dari dasar. BVO Community mengadakan BVO Academy yang diadakan di bulan depan, yaitu bulan Maret, tepatnya di hari Minggu. Setiap minggu ada 4 minggu, 4 kali pertemuan. Satu pertemuan itu 2 jam, teman-teman. Jadi di tanggal 5 Maret, tanggal 12 Maret, tanggal 19 Maret, dan 26 Maret, mulai setengah 10 pagi sampai setengah 12 siang, WIB. Nah, perlu nih saya tekankan WIB karena kegiatan BVO Academy ini online, jadi teman-teman walaupun tidak ada di area WIB, jadi ada nih seperti tahun-tahun yang lalu, di batch-batch yang lalu, ada yang di WIT, ada di WITA juga, bahkan ada yang dari luar negeri juga join, selama bisa berbahasa Indonesia ya. Ada 2 mentor kami, yaitu Kak Agus Nur Hasan selaku mentor dubbing, dan juga ada Kak Michael Runtowene selaku mentor dari VO gitu. Akan memberikan materi-materi yang keren banget yang dari dasar teman-teman bisa untuk mempelajari, bertanya, praktek. BVO Academy ini sedikit berbeda dengan yang lainnya pastinya, karena fokus dari para mentor ini untuk tahu teman-teman bisa ada peningkatan, ada kemajuan dari dasar. Makanya ada pre-test, kemudian ada tes, dan juga nanti di akhir teman-teman akan menerima e-sertifikat beserta penilaian. Biasanya sertifikat aja kan. Mentor hanya memberikan materi, peserta hanya mendengarkan, boleh bertanya, lalu sudah gitu. Tapi di BVO Academy itu concernnya untuk ada penambahan skill dari teman-teman. Makanya dari dasar perlu tahu banget teman-teman yang mau belajar VO, silahkan. Ada mentor dubbing dan juga mentor VO di sana. Yang mau daftar gimana? Klik aja link di IG BVO Community, di situ tinggal pilih BVO Academy. Buruan ya, jangan sampai kehabisan. Oke, saya menyapa halo, selamat malam buat teman-teman yang sudah join. Thank you ya sudah join malam hari ini. Saya akan ngobrol bersama Kak Ilsya Mionda. Saya akan invite. Mana ya Kak Ilsya? Kenapa nggak bisa di-invite ya Ilsya? Nah, saya udah invite. Nah, ini dia. Akhirnya. Oke. Hai Ilsya. Nggak kedengaran suaranya, mungkin bisa dibantu pakai earphone. Iya, suaranya lagi belum Halo. terdengar, belum keluar. Halo, Nah, Kak. oke. Udah. Iya, udah. Udah ya? Ilsya bisa jelas dengar suara saya? Bisa. Oh, oke. Tapi agak loading Well, dikit kayaknya ya. oke. Bisa diceritakan ini sekarang Ilsya posisinya di mana? Karena teman-teman selama ini di community itu kami pertemuannya di online, tepatnya di Telegram, dan
Baru kali pertama ini saya IG Live bersama dengan Ilsya Mionda yang dimana saya kerjasama dengan beliau ini dari tahun 2020. Bisa cerita Ilsya itu posisinya di mana sih? Biar teman-teman pada kenal. Oke, salam kenal teman-teman semua yang udah join. Makasih ya udah bergabung di malam ini. Aku saat ini stay di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kalau misalkan ada teman-teman yang juga anggota member BVO ataupun non-member yang mau jadi gabung nantinya, aku domisilinya di Bukit Tinggi. Bisa ketemuan juga nanti kalau ada ya. Nah, di Bukit Tinggi tuh jauh kan dari posisi saya di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara member BVO yang lainnya selain di daerah barat, waktu Indonesia bagian barat ada di Bali, ada yang di Lombok, ada juga di Papua, ada juga yang lagi belajar di luar negeri juga ada. Jadi itulah kurang lebih gambaran dari BVO Community. Membernya tuh beraneka ragam dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan di luar negeri seperti itu. Kenal Betul. dulu ya sama Kak Ilsya Mionda. Wah, namanya keren banget nih Ilsya Mionda. Ada artinya nggak sih, Kak? Artinya sebenarnya kalau Il sama Sa itu dari bulan kelahiran, Kak. Aku kebetulan lahirnya bulan April. Terus kalau di Oh, bulan ya, itu jatuhnya di bulan Syakban. Jadi kayak orang tua inisiatif ya udah deh digabungin kelahiran April dan juga bulan Syakbannya. Jadi Ilsa, Ilsya. keren banget. Ilsya. Kalau Miondanya? Mionda ini, nah ini menarik nih Kak. Itu gabungan nama mama, nama papa. Terus karena kan dulu pas waktu lahiran papa bawa mama ke tempat bidannya itu pakai motor nih, pakai Honda. Ya udah ditambahin deh Mionda, nama mama, nama papa, ya motor gitu, Honda maksudnya. Iya, kakak aku Unik juga, ya ternyata. kakak aku juga ada Mm-mm. nama Miondanya. Oh, nice. Wah, itu siapa tahu jadi inspirasi teman-teman yang sedang mengandung kali ya. Bisa kreatif ngambil dari apapun gitu ya. Mm. Wow, saya baru tahu ini ya. Oke, Kak Yusya sehari-harinya aktivitasnya apa sih? Kalau saat ini kegiatan utama aku sih lagi belajar mengurus rumah tangga, jadi ibu rumah tangga. Terus 2 tahun Yeay, yeay. Baru nih newlywed. baru, masih terhitung baru ya, beberapa bulan. Terus kegiatan aku di 2 tahun terakhir ini aku jadi freelancer untuk voice over talent juga Kak. Kadang-kadang juga ada sih aku bikin skrip untuk beberapa produk audio, ya tergantung pesanan ya. Mau VO boleh, Oke, mau bikin skrip juga oke gitu. asik. Nah, sebenarnya kenal dunia VO itu dari kapan? Dan taunya dari mana sih? Kalau kenalnya mungkin tertarik dulu ya. Kalau tertarik aku kayak dari kecil udah tertarik sih Kak. Kan aku suka dengerin Oke. radio. Kemudian Ya. kalau nonton TV, aku juga seneng tuh ngikutin iklan-iklan yang ada di TV. Tapi saat itu kan masih kecil. Terus aku juga besar di kota kecil ya, di Bukit Tinggi. Nggak tahu tuh kalau mau jadi voice over talent, itu dunianya kayak gimana, jalannya kayak apa. Hmm. Baru ada Mm-mm. bayangan itu saat aku kerja di salah satu radio di kota Bandung. Jadi baru tuh kebayang, oh gini ya cara untuk jadi voice over talent, ngisi iklan, ngisi produk, narasi, audiobook tuh kayak gini, kayak gitu nih Kak. Tahun berapa itu? Tahun 2013, 2013 dah aku mulai bener-bener tahu. 10 tahun lalu ya? Hmm, gitu. Oke. Iya, tapi kan bagaimanapun juga selaku penyiar Mm-mm, berbeda lah ya dengan voice over talent gitu. Ada betul. perbedaannya. Mm-mm. Nah, gimana itu menyiasati ketika berlaku sebagai announcer lalu menjadi voice over talent? Nah, waktu di radio aku juga masih agak terbatas ya Kak, kemampuannya gitu, informasinya. Jadi kayak belum keluar gitu, belum lepas untuk jadi seorang voice over talent gitu. Karena memang ya aku di radio juga ada pekerjaan utamanya juga sebagai marketing, tidak hanya fokus sebagai penyiar. Dan ketika tahun 2019, aku baru tuh ngulik-ngulik banget tentang voice over talent. Jadi aku ikut
kelasnya Kak Tisa. Kemudian teman-teman yang Oke. voiceover udah tahu banget lah. Aku ikut kelas online-nya. Kemudian awal tahun 2020 sebelum COVID masuk ke Indonesia, aku dapat kesempatan untuk bisa ikut kelas offline-nya Kak Tisa. Nah itu sih Kak yang aku bener-bener baru belajar banget, baru tahu oh bedanya ini. Terus kurangnya aku sebagai seorang voiceover talent itu kayak gini nih gitu. Jadi ya tahun Mhm. 2019 lah aku baru mulai serius ya belajarnya. Kayak gitu Kak. Mhm. Nah, itu karena belum ada BVO Academy ya. Yap. Nah, kalau teman-teman di tahun 2021, mulai 2021 lalu sampai saat ini adalah akan memasuki batch keempat di bulan Maret ya, BVO Academy. Seperti yang Kak Ilsya alami bahwa belajar meskipun online atau apapun belajar pada ahlinya, ada mentornya itu penting Betul. banget untuk bisa ngerti dari dasar voice over itu seperti apa, dubbing itu seperti apa. Gitu. Ini iklan sedikit ya. Buat yang mau join BVO Academy, silahkan daftar, klik link di Instagram BVO Community ini ya. Ada link, diklik aja di situ ada BVO Academy. Oke, lanjut ya. Kak Ilsya tadi udah kenalan aktivitasnya, kapan tertarik dunia VO. Nah, keluarga sendiri mendukung nggak sih? Atau ini kok aneh sih kok anak saya belajar VO seperti itu? Gimana dari keluarga Kak Ilsya? Kalau sekarang udah mendukung ya Kak, karena udah tahu nih job desk-nya kerjaan aku tuh apa. Dulu awal-awal dulu aku kan stay di Bandung, kemudian karena Oke. ada urusan keluarga, aku stay di Bukit Tinggi. Dan untuk rekaman aku bisanya cuma malam Kak, karena bener-bener nunggu nggak ada suara-suara dulu Sepi. kan, Oh, sepi. oke. Hmm. Jadi waktu itu mama kayak nanya-nanya ngapain sih rekaman malam-malam gitu, ngapain gitu. Jadi nggak kebayang itu Oke. kerjaannya apa gitu kan. Hmm. Bangun malam-malam terus rekaman gitu kan aku masih yang manual gitu loh Kak di balik selimut bikin bikin Ya. apa studio-studio ala-ala gitu kan baru Hmm. kebayang sama orang tua itu ketika aku liatin hasil produknya ini nih yang kemarin aku rekaman gitu jadi baru kebayang oh ini gitu Terus ada ya jenis pekerjaan gimana? voiceover Komentarnya talent. gimana? Komentar orang tua? Eh, Sejauh ini nggak apa-apa ya Kak, mungkin karena sebelumnya aku juga pernah bekerja di radio, jadi kayak mama udah familiar, oh iya masih berhubungan ya dengan pekerjaan kamu yang sebelumnya, kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih udah, alhamdulillah udah disupport juga, jadi aku sekarang udah punya studio mini Kak di rumah. Asik. Kalau Yes. kalau misalkan ada rekaman-rekaman juga nggak harus nunggu malam, tapi tetap ya belum sempurna, masih ada masuk Mm-mm. suara-suaranya gitu. Tapi penting lah udah punya ruangan kecil buat eh, latihan atau rekaman dengan lebih lebih nyaman lah daripada di kamar kan ya harus masuk-masuk selimut. Iya. Ada yang masuk lemari juga Ada yang gitu masuk kan ya. lemari juga, bener-bener Kak. Tapi nggak apa-apa, jadi ngerti proses ya, jadi Mm-mm, menjalani prosesnya, lalu sekarang mulai meningkat. betul, Pasti nanti di tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi ya Kak Elsya. betul Kak. Mm-mm. Di upgrade lah ya, dikit sedikit sedikit demi Amin. sedikit kita upgrade kemampuan fasilitas kita juga untuk menjadi seorang voiceover talent. Amin. Oke. Nah, teman-teman yang mau join malam hari ini, mau tanya-tanya boleh ya seputar BVO Podcast. Sebelum saya mau tanya tentang BVO Podcast, ngobrolin itu sama Mhm. Ilsya, bisa cerita sedikit dong Ilsya join di BVO sejak kapan, gimana kesannya selama ini. Aku join itu 2020 ya Kak. BVO waktu itu masih pakai nama yang lama, yang pertama kali waktu itu aku Mm-mm. join. Terus kalau yang aku rasain sih sebenarnya manfaatnya ya, apalagi saat itu kan lagi mulai hype banget ya Kak ya, mulai banyak banget tuh orang-orang yang Yes. tertarik ke dunia VO, Iya. banyak banget yang gabung. Ya. Dan yang aku rasain adalah karena waktu aku juga di tahun itu juga masih belajar dari awal lagi kan. Aku baru belajar itu Hmm. 2019, jadi masih nyari-nyari media buat belajar juga sebenarnya. Dan BVO itu jadi media yang bisa aku gunain untuk belajar gitu. Ya. Walaupun memang aku Ya. udah pernah ikut kelas yang online, yang offline, Mm-mm. tapi Mm-mm. untuk latihan sehari-hari atau per minggu deh, Yes. aku
kalau misalkan nggak ditargetin, kalau nggak ada skripnya Mm. agak susah sih Kak untuk latihan secara rutin gitu. Nah di Mm-mm. BVO karena memang ada tantangannya juga, ada challenge juga yang bisa diikutin. Jadi mau nggak mau Ya. aku ngikutin. Oh skrip ini aku belum pernah baca nih gitu. Nah kayak yang jadi kayak diingetin lagi sih Kak bahwa masih banyak nih gitu yang harus kamu pelajari sebagai seorang voice over talent. Masih banyak Mm-mm. skrip-skrip yang baru-baru gitu, yang mungkin ini tuh di luar zona zamannya aku selama ini gitu loh Mm-mm. Kak. Itu sih yang aku Mm-mm. rasain karena kan memang alhamdulillah juga tiap minggu pasti ada ya challenge-nya gitu ya. Tergantung kita sih sebenarnya mau rajin-rajin ikutin. Aku sekarang juga udah mulai agak jarang lagi nih ikut challenge, tapi pas waktu aku sering-sering itu kerasa banget manfaatnya. Amin. Hmm, Iya, teman-teman, jadi BVO Community itu punya kegiatan dari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 9 malam gitu ya. betul. Ada challenge, ada sharing karya, di mana teman-teman bisa sharing karyanya, lalu diberikan komentar, diberikan input sama teman-teman lainnya. Kemudian ada juga belajar bahasa Inggris, namanya program Chit Chat gitu ya. Jadi baca skrip dalam bahasa Inggris, ada mentor atau bisa dibilang yang nanti mengarahkan ya, oh ini pengucapannya ada yang kurang nih, ini Hmm, itu gitu. Selain bahasa Inggris, kita belajar juga bahasa daerah, kita harus mencintai Indonesia dan kita betul. belajar berbagai bahasa yang ada di Indonesia sesuai dengan member BVO yang ada ya, yang tersedia. Jadi teman-teman pernah belajar bahasa Bali, pernah belajar bahasa, bahkan bahasa lebih sempit lagi skupnya, bahasa Surabaya, bahasa Hmm, Malang, bahasa Papua, Banjar dan sebagainya. Banyak banget. Jadi Indonesia sungguh kaya. Terus juga kita ada kegiatan atau program namanya Up Close and Personal, lebih kenal dekat dengan member. Jadi kita tanya-tanya tentang aktivitas, tentang skillnya. Banyak banget programnya, ada sharing ilmu di situ. Teman-teman gak cuman belajar VO aja sih di VO Community. Jadi ada kalanya waktu itu kita belajar tentang makeup, kita betul. pernah belajar tentang bagaimana copywriter, kita pernah belajar tentang um, uh, aku sampai lupa istilahnya, tentang game. Ada tuh salah satu, oh, shelter di uh, apa namanya, e-sport seperti Hmm, itu. Pokoknya macam-macam deh. Di BPO juga belajar lagi ngobrolin tentang apapun dalam dunia VO, namanya VO Live. Di situ ngobrol-ngobrol seru tentang tema-tema yang biasanya dihadapin para VO talent. hmm. Kemudian ada apa lagi ya? Ya, challenge dubbing, challenge VO, macam-macam deh teman-teman. Dan yang pastinya ada podcast. Betul. Nah, podcast ini kita akan obrolin bareng Ilsya Mionda yang masih terus bersama dengan saya di antara beberapa yang akhirnya mengundurkan diri. Dari tahun 2020 ya, Sya ya, di oke, kita sebut aja sekarang namanya BVO Podcast. Hmm. Gimana sih waktu awalnya, bisa cerita nggak sih, Sya, BVO Hmm. Podcast ini? Kalau BVO Podcast itu aku cerita joinnya dulu ya. Kan udah gabung nih ke BVO Community. Terus ada lah informasi. Kita butuh nih teman-teman yang mau jadi join producer, jadi scriptwriter, jadi sound designer, macam-macam lah ada beberapa posisi. Iya. Terus aku pengen banget tuh Kak. Kan waktu itu juga 2019 itu juga mulai mulai dikenal banyak tuh podcast, orang-orang pada bikin podcast. Aku juga Yes. bikin podcast tuh buat pribadi, tapi nggak aktif, masih vakum gitu kan. Terus pas aku ngeliat di BVO ada podcast nih, terus aku join, aku ngejapri waktu itu yang ngasih tahu, bos, kalau mau jadi produsernya syarat-syaratnya apa nih gitu, aku mau. Terus nggak ada seleksi-seleksi sih Kak waktu itu. Oke kalau misalkan mau, udah deh gabung sama grupnya kita gitu. Terus gabung ke grupnya, terus kita cerita-cerita mau bikin podcast seperti apa gitu kan. Dulu awal-awal memang pengennya sih lebih banyak audio drama, konsennya ke audio drama waktu itu awal-awal. Terus seiring waktu kita juga menyesuaikan dengan skrip yang ada, dengan kondisi SDM juga di tim podcastnya. Jadinya temanya sekarang lebih bervariasi sih.
ada yang variasi ya. audio drama, ada yang info gitu ya, semacam insert gitu kita bikin. Terus ada tema-tema spesial juga yang kita buat, skripnya seperti kalau misalkan Agustusan udah pasti banget kita bikin tentang tema 17 Agustusan. Jadi lebih bervariasi sih Kak tentang podcast yang kita buat ini gitu. Nah, kan bisa dibilang kita tuh nggak pernah ketemu ya, Syah, secara langsung ketemu itu nggak pernah, kita belum pernah kenal satu sama lain, belum gimana cara kerjasamanya pasti nggak gampang ya. Semuanya tuh serba online. Tapi gimana sih akhirnya bisa menyelenggarakan event, bisa dibilang memproduksi karya yang rutin setiap bulannya sampai dengan tahun 2023 ini, puji Tuhan ya. Terus berjalan dari 2020 sampai 2023. Gimana sih cara untuk mengelola itu semuanya? Koordinasi ya Kak, kita di grup, apapun kendalanya kita sampaikan di grup. Terus kita juga punya timeline yang memang harus kita ikutin. Kalau misalkan udah tanggal sekian berarti udah harusnya sih produksi podcast sudah sampai sini nih gitu. Itu yang jadi patokan juga sama kita. Terus kalau yang aku rasain adalah komitmen ya Kak dari teman-teman tim yang lain juga. Ketika memang pertama kali join, pengen gabung sebagai tim dari podcast BVO, ya mereka berkomitmen gitu untuk menyediakan waktu mereka, karena kan pasti teman-teman juga punya pekerjaan yang lain, aktivitas yang lain gitu, tapi mereka tuh bersedia gitu, berkomitmen untuk tiap bulan tuh kalau misalkan kebagian tugasnya untuk menghadirkan yang terbaik lah Kak, semampu mereka ya, semampu kita juga untuk bisa menghasilkan episode-episode terbaru tiap bulannya gitu. Terima kasih teman-teman yang tim di podcast juga. Kreditnya juga untuk Kang Iqbal yang sampai hari ini sound designer yang luar biasa, yang terus memberikan back sound keren. Betul. Ya kan, vibes-nya itu aduh, kita patut berterima kasih nih sama Kang Iqbal. Betul. Apalagi kan kalau naskah aja dibacain, tentu ya peran voice over talent nggak bisa kita lupakan ya Kak gitu, kalau nggak disuarakan dengan caranya gitu kan, dengan baik juga nggak enak tuh dengerin gitu. Tapi ditambah dengan sound yang dihadirkan sama Kang Iqbal sebagai sound designer kita tuh jadi memang lebih hidup gitu. Lebih hidup. Apalagi audio kita biasanya imajinasi ya gitu. Wah jadi kebayang nih, wah ini nih, wah lagi di sini. Iya, gitu. betul. Wow. Terus ini tadi Ilsya sempat bilang ada sih podcast pribadi tapi nggak aktif. Yep. Jadinya sekarang lebih ngurusin BV podcast ya, Syah ya. Iya karena dulu aku pertama kali kenal podcast ya Kak. Dulu aku kan dengerin palingan radio. Terus aku coba-coba denger, oh ada ya podcast. Ternyata aku nggak nyangka kalau misalkan udah banyak banget tuh tema-tema yang di podcast itu, ada di Inspigo, dulu juga ada di Spotify. Terus ada satu lembaga yang aku lupa namanya. Jadi lembaga ini menggunakan podcast sebagai media untuk mereka mensosialisasikan program-program mereka gitu loh Kak. Nah aku tuh penasaran gitu kan, aku lihat ada tim-timnya, terus ada yang jadi produsernya. Waktu itu aku sampai kepoin juga tuh IG dari produser ini, kerjanya apaan sih gitu. Ternyata emang banyak juga yang udah menjadi produser podcast ini yang secara profesional gitu ya Kak ya, gitu, yang dalam satu lembaga gitu, yang emang ada target-target nilai rupiahnya juga ada. Aku baru tahu, oh ternyata kayak gini ya gitu. Aku dulu nggak terlalu tahu ya gitu, pas udah tahu wah ternyata ada dunia baru lagi nih gitu di podcast yang udah rame juga gitu. Iya, zaman sekarang makin banyak sih sebenarnya kita difasilitasi dengan berbagai media mana yang akan kita gunakan dan isinya seperti apa. Nah, termasuk mungkin Ilsya bisa cerita apa sih keunggulan BVO podcast dibandingkan podcast lainnya? Yang pertama keunggulannya adalah yang bisa jadi voice over talent di BVO itu adalah member BVO. Jadi kalau yang luar
harus join dulu nih gitu ya, jadi BVO-nya. Terus memang yang menarik bagi aku adalah tiap bulan tema-tema kita itu berbeda. Kita nggak spesifik mau tema tentang ini enggak gitu. Jadi kita bebas aja, sekreatif mungkin gitu. Tentu ide-idenya ada ya gitu, inspirasinya juga ada. Cuman ini kita bebas aja gitu. Jadi kalau saya sebagai pendengar sih kadang suka excited juga Kak. Bulan depan kita dengerin apa lagi ya gitu, informasi apa lagi nih. Kalau misalkan bulan-bulan tertentu, iya sih bulan Agustus sudah pasti nih tentang 17 Agustus gitu. Tapi tema apa nih gitu ya, disajikan dengan cara apa nih gitu. Aku suka excitingnya seperti itu sih Kak. Kalau aku sebagai pendengar ya gitu. Itu yang membuat aku ngerasa bahwa BVO ini juga berbeda dari yang lain. Terus kita juga yang menjadi catatan poin bagi kita, tema-tema yang kita hadirkan itu ya harusnya edukasi, ada edukasinya, ada informasinya. Terus kalau bisa juga menginspirasi, memberikan dampak positif lah. Gitu, Kak. Iya, dan yang terakhir, yang paling baru nih, yang baru rilis di BVO Podcast adalah tentang Imlek. Nah, Hari Raya Imlek. itu Ini teman-teman. baru Iya, tahu juga tentang Imlek ini. sama tos. Bener ya, ternyata sejarah dari Imlek tuh, oh seperti itu. Nah, kami sendiri selaku yang bekerja di balik dapur BVO Podcast juga belajar sesuatu ya dari penggarapan ini. Kita belajar dari, oh ini ada yang nulis skrip tentang Imlek, kemudian tentang hal-hal yang lain ya. Ini salah satu contoh yang baru aja kita garap di bulan Januari lalu. Itu tentang sejarah Imlek. Kenapa sih pakai warna merah? Kenapa? Iya, kenapa harus ada bunyi-bunyi yang keras banget? Betul. Kita jadi tahu. Dengerin makanya ya BVO Podcast di Spotify. Iya benar sih Kak. Iya, Yang bikin menariknya itu, terus teman-teman scriptwriter juga mereka sekreatif mungkin ngasih usulan. Aku punya ide kayak gini, terus aku pengen bikin step seperti ini gitu. Pas didiskusikan, oke, yuk kita jalan, kita bikin episode-nya gitu. Iya. Pernah juga model bikin variasi ala-ala penyiar radio, ya kan? Saut menyaut. Ya kan? Gitu, padahal nggak ketemu langsung, rekamannya sendiri-sendiri, tapi seolah kayak ngobrol. Ayo, bisa nggak kayak gitu? Nah, itulah tantangannya di BVO Podcast. Kami sendiri juga tertantang. Wah, ada skrip seperti ini, bisa nggak ya? Dicoba aja. Ternyata bisa. Betul. Dan ya emang menariknya kayak gitu sih Kak. Aku juga pernah dengar dari Kang Iqbal, sound designer kita. Jadi ada beberapa tema-tema yang itu jadi tantangan bagi Kang Iqbal, di luar zonanya Kang Iqbal lah gitu. Waktu itu kalau nggak salah yang episode Cinderella. Jadi Kang Iqbal sempat nanya dulu, gimana sih pengennya suasananya? Aku pengen bilang suasana istana-istana gitu deh Kang, gitu yang Disney gitu. Akhirnya dijadiin deh sama Kang Iqbal gitu. Episode Cinderella ala BVO Podcast. Nah, gimana keseruannya? Dengerin BVO Podcast, ada episode Cinderella, cari itu di situ. Soalnya udah tayang berapa episode ya, Sya? Ini tuh nggak sih? Dari kalau tahun 2020. Salah itu ada 31 episode deh Kak, sama yang Januari kemarin. Kalau nggak salah ya. Ya Semoga kan udah banyak banget. Siapa tahu bisa nemenin sebelum tidur ya kan, dengerin dulu podcast BVO Podcast. Seru-seru deh, ada audio dramanya, ada cerita Cinderella, cerita Imlek, macam-macam deh pokoknya, nggak bisa disebutin satu-satu karena banyak banget. Oke. Bisa kasih gambaran nggak sebenarnya pembuatan satu episode itu berapa lama? Kisaran waktunya sekitar 15-20 hari ya Kak, kalau di timeline itu sebenarnya. Kurang sih dari 1 bulan. Cuman memang kita kasih waktunya memang di 1 bulan aja deh gitu. Bulan Januari, per bulan lah kita bikinnya kayak gitu. Timeline-nya juga memang yang paling lama itu di jadwal rekamannya teman-teman Voice Over Talent gitu. Karena kan biasanya banyak ya. Kadang pernah ada yang lebih dari 5 orang. Jadi kita saling nunggu juga. Mungkin dicek dulu. Ada kurang nih kualitas audionya. Rekaman ulang lagi. Kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya-tanya,
Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aduh, pengen nih isi suara di BVO Podcast, gimana caranya? Ayo, join member Caranya, yang pertama harus dulu. join member Kirim VO dulu ya. sampel, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Pertama teman-teman harus join dulu di BVO. Caranya udah nanti dicek aja di Instagramnya BVO Community. Terus nanti kirim sampel. Biasanya Kak Shirley ya yang nge-share juga untuk Ya. rekamannya itu mau dikirim kemana. Terus ada skrip-skrip yang harus Mm-mm. kita rekam suaranya gitu ya. Nanti udah dikirim ke email sama Kak Shirley. Nanti masuk bank data oleh Kak Shirley. Nah, nanti kalau misalkan tiap bulan depan nih, misalkan kita bikin episode yang terbaru, terus kita nyari-nyari suara yang Mm-mm. karakternya, misal kita karakternya Mm-mm. nyari yang ceria, yang muda, kayak gitu. Ya. Nah, kalau suara teman-teman cocok, ada kesempatan tuh untuk dipilih menjadi voice over talent yang ngisi di BVO Nah, Podcast. Nah, ini bisa jadi nah, buat teman-teman yang baru belajar, portofolio ya. hmm, Mm-mm. bisa jadi portofolio buat teman-teman yang udah banyak job juga, sebenarnya juga banyak ya Kak yang masih ngisi VO Iya, talent ya gitu. Karena bisa jadi benar. emang suaranya cocok, terus Iya. skrip yang di podcast ini belum pernah didapetin nih jobnya gitu. Ya udah isi dulu di Mm-mm. BVO Podcast gitu. Iya, seru loh kolaborasi dengan teman-teman baru yang bahkan sebelumnya kita nggak ketemu. Lalu diracik sama editornya jadi sesuatu yang ciamik banget lah untuk Dan didengerin. iya, dan aku eh, salut banget Kak sama kemampuan teman-teman di BVO community yang pernah mengisi VO talent ya di podcast ini. Mm. Karena ada satu episode yang My Ugly Duckling, aku lupa deh. Oke. Heeh. Iya, ya. Iya, Itu aku nggak benar. expect Bahasa kayak gitu Inggris ya. banget lah, iya yang bahasa Iya, Inggris. iya. Dan ternyata wah, bisa banget suaranya Bagus dirubah-rubah ya. seperti itu gitu kan. Keren banget itu hasilnya. Iya, itu fabel dalam bahasa Inggris ya kan. Ada yang jadi bebek, kodok, babi, eh, macam-macam ya. Ya, Macam-macam. namanya juga fabel gitu. Mm-mm. Gimana mereka mengubah suaranya menjadi seperti hewan-hewan itu. Betul betul. Dan itu salah satu episode yang terbaik sih. Keren. Hmm. Teman-temannya aku Nah, kayak berterima kasih banget sama teman-teman member BVO gitu yang mau jadi VO talent, menyumbangkan suaranya gitu ya Kak. Keren banget. iya, so far, Ilsya, gimana sih tantangan dalam membuat BPO podcast? Tantangannya mungkin karena kita juga jarak jauh ya. Pertama, semuanya dikerjakan secara online. Terus tema juga sih Kak. Tantangan tema juga Hmm, menjadi tantangan bagi kita gitu. Kayaknya pengen ini deh gitu. Terus aduh kayak beberapa bulan yang lalu udah bikin nih konsep kayak gini gitu. Kayak pengen yang beda deh gitu. Tapi alhamdulillahnya memang kita suka diskusi juga gitu. Jadi teman-teman scriptwriter juga berinisiatif untuk aku bikin konsep kayak gini ya Teh gitu ya. Bikin konsep yang kayak gini ya Kak gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang baru terus gitu loh iya, Kak. Aku ngerasainnya benar. tuh tema-temanya juga. Terus em, kalau yang aku rasain tantangannya sekarang ini karena aku pengen banyak juga nih Kak audio drama. Hmm, Karena kan kalau aku lihat-lihat lagi ngetren lagi tuh audio drama di podcast sebelah. Terus eh, dan aku kayak pengen banget loh gitu kalau misalkan ada nih gitu ya member BVO ataupun teman-teman di luar BVO yang bisa kita kerjasama bareng untuk bikin ya. drama gitu. Nantikan akan di episode ke berapa di bulan apa Vivia Podcast akan merilis lagi episode audio drama. Ayo dong, yang punya ide teman-teman, yang punya skrip juga boleh dikirimkan. Nanti ada tim scriptwriter bisa mengedit ya. Bagaimana bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Vivia Betul, Podcast. betul. Wow. So far ada berapa sih kru atau teman-teman yang di belakang layar ini di Bivio Hmm, Podcast? ada 11 orang, kita totalnya ada 11 orang. Di tahun 2023 ini kita bertambah lagi
timnya di scriptwriter. Jadi scriptwriter kita ada 7 orang, teman-teman. Wow. Jadi tiap bulan ada 1 orang yang bertugas, terus ada talent koordinatornya juga ada 1 orang, casting dan promosi juga ada, terus sound designer tadi Kang Iqbal yang kita ceritain, terus saya sebagai produser. Jadi ada 11 kesebelasan. Kesebelasan benar. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat, tapi ya menghasilkan produksi-produksi episode-episode yang bervariasi untuk para pendengar setia BPO Podcast. Nantikan di Februari akan tayang apa, nantikan saja ya. Makanya jangan lupa follow BPO Podcast. Oke, terakhir Ilsyah, apa sih harapan dan atau impian kamu untuk BPO Podcast? Untuk pribadi kamu, boleh share nggak sih malam hari ini? Kalau pribadi aku, mungkin goal aku ya Kak, pribadi nih sebagai seorang face over talent, aku pengen banget sih Kak dapat kesempatan ngisi iklan di TV. Amin. Amin. Itu pribadi ya teman-teman. Kalau misalkan untuk BPO ya kayak tadi ya, harapan aku bisa kerjasama lebih banyak dengan teman-teman di member ataupun di luar member BPO. Jadi kita bisa bikin skrip, bikin satu cerita yang memang edukasinya dapet, Yes. informasinya juga ada gitu ya. Menghiburnya juga nggak kalah gitu loh Kak. Yes. Jadi kita tuh udah banyak banget ya dapat info-info yang negatif gitu. Jadi yuk kita jadi bagian yang memberikan input positif aja deh gitu. Pengennya sih harapannya seperti Iya. itu. Amin, amin. Semoga terrealisasi semuanya. Yang Amin. pastinya teman-teman media itu juga sebagaimana juga pilihan kita ya. Kita mau media yang seperti apa. Media yang buruk juga banyak pilihan di luar sana. Betul. Tapi kita memilih untuk bagian yang menginspirasi, yang memberikan manfaat gitu ya buat para pendengarnya. Yap. Oke, thank you so much Ilsya udah ngobrol-ngobrol bareng saya malam hari ini di BPO Testimoni, ngobrolin di balik dapur BPO Podcast. Sukses ya, Sama-sama. tetap sehat Ya. Ilsya. Terima kasih Thank you teman-teman teman-teman yang sudah sudah join. join. Oke, bye-bye. Bye.